Yesus telah memberikan hidupnya menjadi roti dan air anggur yang menghidupkan, supaya kita diampuni, kita disegarkan, kita dihidupkan, kita dimerdekakan untuk kehidupan yang lebih baik, menuju kehidupan yang kekal. Shalom, salam sehat, selamat berjumpa lagi dalam acara Biak Berbagi Inspirasi Alkitab edisi 1 Agustus 2021. Dari Jemaat Kanuruan, kita akan belajar bersama dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan minggu ini. Nah, dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan minggu ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema, roti dari sorga, roti ludomai surga. 3 pengajaran penting saudara-saudara dari keseluruhan firman Tuhan minggu ini. Yang pertama, firman Tuhan minggu ini mengajar kita untuk melihat tentang apa sih kebutuhan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia kerap kali disebut memiliki kebutuhan secara jasmaniah, juga kebutuhan secara batiniah. Dalam konteks pembacaan firman Tuhan hari ini, kita belajar bagaimana umat Tuhan dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, mereka butuh makan dan minum di padang gurun Sin. Mereka bersungut-sungut, berbantah-bantah, bahkan dengan keras melawan Musa dan Harun. Mereka lebih ingin kembali ke Mesir dengan makanan yang tersedia daripada menempuh perjalanan keluar dari Mesir dengan ketidaktersediaan makanan dan minuman yang cukup dalam perjalanan mereka. Atau seperti orang-orang yang datang mencari Yesus, mereka juga butuh makan dan minum di tengah-tengah kerinduan mereka untuk mendengarkan pengajaran, di tengah-tengah kerinduan mereka untuk dijamah oleh Yesus dengan kuat kuasa untuk memperoleh kesembuhan. Tapi di sisi lain saudara-saudara, manusia tidak hanya butuh makan dan minum seperti orang-orang Israel atau seperti orang-orang yang datang mencari Yesus. Tapi sebagai manusia, batiniah kita juga memerlukan pertolongan, memerlukan makanan. Pemazmur dalam Mazmur 51 mengajar kita bahwa dalam kebesarannya Daud sungguh sadar bahwa ia manusia yang berdosa. Ia manusia yang tidak mampu melepaskan diri dari pergumulan, dari kesesakan karena dosa, karena perbuatannya. Sehingga ia ditegur oleh Nabi Nathan. Ataupun seperti orang-orang di Efesus yang memerlukan pengakuan bahwa kehadiran mereka di tengah-tengah persekutuan itu diakui, diterima seorang akan yang lain. Demikian juga realitas dari orang-orang yang datang mencari Yesus. Mereka tidak hanya butuh makan dan minum untuk kebutuhan jasmani mereka, tapi mereka juga butuh pengajaran untuk kebutuhan rohani mereka. Mereka haus dan lapar akan kebenaran, akan pengajaran akan firman Tuhan. Dan mereka butuh lawatan Tuhan yang memulihkan hidup mereka, baik dari sakit penyakit, dari roh-roh jahat, terlebih dari kehidupan yang berdosa, seperti yang dirasakan, dialami oleh Raja Daud dalam Mazmur 51. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau manusia kita atau sebagai manusia kita butuh makanan untuk jasmani kita, tapi juga kita butuh makanan untuk rohani kita, untuk batiniah kita. Bebas dari rasa bersalah, dari rasa berdosa, juga perasaan ingin dihargai, diterima di tengah-tengah sebuah komunitas.
Pertanyaan kita kemudian ialah, apakah pengharapan kita di tengah-tengah dahaga kita, di tengah-tengah rasa lapar kita, baik secara jasmani pun dalam manusia batiniah kita. Hal yang kedua dari firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup mengampuni, Allah yang mendengar, Allah yang mempedulikan, Allah yang sanggup membasuh dosa-dosa kita. Seperti yang diimani oleh pemazmur. Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup memberi makan, memberi roti. Tidak hanya manna di waktu pagi atau daging puyuh di waktu sore bagi umat Israel. Tapi juga Yesus memberi hidupnya menjadi roti. Roti yang menghidupkan. Roti yang memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Roti yang telah menjadikan saudara dan saya sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, di mana kita dapat saling menerima seorang akan yang lain. Nah, kalau demikian saudara-saudara, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini? Pesan penting dari firman Tuhan mengajarkan hal yang ketiga bagi kita. Dalam keberdosaan kita, selalulah berjuang untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Dan kita percaya Allah dekat dengan orang-orang remuk hatinya, akan memulihkan, akan mengampuni, dan melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Yang kedua saudara-saudara, mari kita selalu datang kepada Yesus. Datang membawa hidup kita, segala kekurangan, keterbatasan kita, kerinduan kita yang dalam, kita datang kepada Yesus. Dan kita percaya, sebagaimana orang-orang banyak itu memperoleh lawatan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan juga akan memberikan kepada kita bukan hanya roti untuk kebutuhan jasmani kita seperti kebutuhan orang-orang Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan menyediakan manna, Tuhan menyediakan daging puyuh. Tapi lebih dari itu, Kristus memberikan hidupnya bagi kita. Menjadi roti, menjadi makanan yang kekal, supaya kita memiliki hidup yang kekal dalam percaya kita kepadanya. Yang ketiga saudara-saudara, kalau kita ini adalah milik Kristus, kita sudah mengecap roti yang menghidupkan, roti yang kekal itu, yaitu Yesus Kristus. Maka kita diajar oleh firman Tuhan hari ini untuk mau berbagi dalam kehidupan ini. Kita mau saling menerima seorang dengan yang lain. Rasul Paulus mengajar kita untuk selalu bersikap rendah hati, supaya kita dapat menerima seorang akan yang lain, dapat membangun tubuh Kristus, saling melengkapi, saling menguatkan, saling menghiburkan, dan saling berbagi, supaya kita semua boleh menikmati kehidupan dari roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini begitu singkat. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya menjadi pengganti manna dan daging puyuh yang terbatas. Yesus telah memberikan hidupnya menjadi roti dan air anggur yang menghidupkan, supaya kita diampuni, kita disegarkan, kita dihidupkan, kita dimerdekakan untuk kehidupan yang lebih baik, menuju kehidupan yang kekal. Mari pegang teguh akan iman kita dalam Kristus. Mari memberi diri untuk menjadi berkat, menerima seorang akan yang lain, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bahwa sungguh dalam diri saudara dan saya, roti hidup itu menghidupkan kita semua. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin.